ayah lentuan Abu Ya Muhyiddin Wali. Ikanlah Abu lentuan jamaah MPTC itu tak bisa diikut. Maka ikanlah Abu Ya Jamal pakcik lentuan lagi nyanci. Jamaah MPTC tak bisa diikut. Ikanlah adik wanandam Abu Ya Nasir Wali, maka Abu Nasir Wali pun jamaah MPTC tak bisa diikut. Jadi dah dengar tengah. Kenapa tak bisa diikut? Karena untuk menghentikan berbagai macam gejolak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Aceh, terutama bagi Dastabi yang mengklaim bahwa MPDD tidak boleh diikuti, tetapi bagi sebahagian ulama MPDD mengatakan bahwa klaim Dastabi juga salah. Itu adalah ranahnya para ulama yang seharusnya oleh pemerintah Aceh segera melakukan muzakarah besar sebelum pelantikan daripada Abu Ya Amran Wali. Karena lawan-lawan politik daripada Muallim sekarang mengatakan bahwa pelantikan Abu Ya Amran Wali di tengah-tengah gejolak masyarakat Aceh merupakan barter politik. Benar tidaknya barter politik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian fi ayyi makan. Kisruh MPDD di Aceh muncul kembali setelah Lembaga Wali Negara melantik Abu Ya Amran Wali sebagai wali agama pada lembaga tersebut. Benarkah Muallim dinilai oleh banyak masyarakat Aceh tergesa-gesa dikarenakan belum mengambil sebuah langkah guna meredam konflik daripada perseteruan antara pengikut MPDD dengan Dastabi? Pun demikian, saudara sekalian, sebelum kita reaksi lebih lanjut, kita dengarkan dulu penjelasan daripada Tengku Habibie Wali, di mana beliau adalah anaknya Abu Ya Muhyiddin Wali yang juga keponakan daripada Abu Ya Amran Wali. Kita lihat videonya. Bagaimana ayah lentuan Abu Ya Muhyiddin Wali. Ikanlah Abu lentuan jamaah MPTC itu tak bisa diikut. Maka ikanlah Abu Ya Jamal pakcik lentuan lagi nyanci. Jamaah MPTC tak bisa diikut. Ikanlah adik wanandam Abu Ya Nasir Wali, maka Abu Nasir Wali pun jamaah MPTC tak bisa diikut. Jadi dah dengar tengah. Kenapa tak bisa diikut? Karena menurut catatan Abu Ya Muhyiddin Wali bahwa Abu Ya Amran Wali itu ulama kita juga, tapi beliau masalahnya satu, di mana sanad keilmuan tarekat beliau secara mursyid dengan tarekat beliau disahkan, tapi secara mursyid itu terputus ke Abu Syekh Mudawali Al-Khalidi. So yang sudah lainnya kon lentuan, yang tengah berbengih lentuan lentanyong langsung bang Abu Tuni bilang dah ni lentanyong Abu buat ke Abu Jahdur ilmu Abu Rum tadi maka dijawab oleh Abu Mudi Abu Tuni ilmu ayah doang nuku hadri nian ilmu 20 kutun adik Abu Ya Mudawali yang karab mengenai habis ilmu Abu Ya Mudawali adalah Abu Ya Muhyiddin. Maka lentanyong matanya Abu Ya Amran tadi umurnya Abu Ya Amran umur mentah betul masih dia ini lah yang ininya dia mantap. Maka Abu Ya Amran dengan Abu Ya Mudawali, maka itulah almarhum Abu Ya Mudawali sehingga mengahana lentuan le itulah Abu Ya Mudawali mengahana le, maka ikutilah anindam yang bernama Muhyiddin. Yang wasiat Abu Ya Mudawali. Itulah penjelasan daripada Abu Ya Habibie Wali, keponakan daripada Abu Ya Nasir Wali yang kini dilantik menjadi wali agama pada Lembaga Wali Negara. Karena hal demikianlah timbul perselisihan rakyat Aceh tentang boleh tidaknya mengikut MPDD, dan timbul juga opini-opini yang berlebih daripada rakyat Aceh terkait pelantikan Abu Ya Amran Wali. Sah-sah saja dan boleh-boleh saja rakyat Aceh beropini, karena opini belum tentu benar dan juga belum tentu salah. Kisruh MPDD yang selama ini merupakan kewajiban daripada pemerintah Aceh untuk menertibkan, untuk menghentikan berbagai macam gejolak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Aceh, terutama bagi Dastabi yang mengklaim bahwa MPDD tidak boleh diikuti,
Tetapi bagi sebahagian ulama MPDT mengatakan bahwa klaim Tastafi juga salah. Itu adalah ranahnya para ulama yang seharusnya oleh pemerintah Aceh segera melakukan muzakarah besar sebelum pelantikan daripada Abuya Amran Wali. Karena lawan-lawan politik daripada Muallim sekarang mengatakan bahwa pelantikan Abuya Amran Wali di tengah-tengah gejolak masyarakat Aceh merupakan barter politik. Benar tidaknya barter politik itu adalah penilaian daripada masyarakat Aceh sendiri. Maka seyogianya dan sudah sepantasnya segera oleh Gubernur terpilih Muallim melakukan berbagai macam pembenahan, termasuk menertibkan kekisruhan di tengah-tengah masyarakat terkait MPDT. Semoga kekisruhan yang timbul selama ini dapat diredam dan masyarakat Aceh dapat saling hormat menghormati. Itulah saudara sekalian sedikit uraian tentang MPDT dan kaitannya dengan perpolitikan Aceh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.